Hai teman-teman Masa Gitu, kembali lagi di channel kami, Keluarga Masa Gitu. Melanjutkan video Hong Kong kemarin, kami akan jalan-jalan ke Victoria Peak dengan menggunakan Peak Tram dan menikmati pemandangan malam kota Hong Kong dari Sky Terrace. Kemudian kami juga akan mampir ke Madame Tussauds-nya Hong Kong. Ada patung lilinnya opa-opa Korea juga loh. Yuk ikutin perjalanan kami. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Perjalanan kami mulai dari area Central Market karena sebelumnya kami habis membeli oleh-oleh di Central Market dan juga Ladies Market. Buat teman-teman yang mencari oleh-oleh Hong Kong, kalian juga bisa mengunjungi dua tempat itu. Bedanya, Ladies Market seperti pasar, sedangkan Central Market berada di dalam ruangan. Dari Central Market, kita akan naik tram ke The Peak Tram yang menjadi lokasi pembelian tiket untuk naik ke Sky Terrace dan juga Madame Tussauds yang ada di Victoria Peak. Dari Central Market naiknya tram nomor berapa itu kami sebenarnya cuman ngikutin Google Maps. Itu udah lengkap banget, jadi teman-teman bisa ikutin aja baik arahnya jalan kemana maupun naik transportasi umumnya jenis apa dan nomor berapa, itu bisa diikutin dari sana. Hong Kong Tram ini dijuluki juga Ding Ding yang jadi salah satu tram listrik bertingkat tertua di dunia dan masih beroperasi sejak 1904. Wah, udah lama banget ya. Terus kenapa sih disebutnya Ding Ding? Jadi ternyata asal-usulnya tuh dari bunyi bel gembira dua nada yang digunakan pengemudi untuk memperingatkan pejalan kaki agar menyingkir dari jalur kereta. Ding ding gitu ya mungkin ya. Terus yang uniknya lagi, si tram ini tuh nggak pakai AC, jadi kita memanfaatkan kaca yang dibuka dan angin yang mengalir dari luar ke dalam, begitu pula sebaliknya. Kalau untuk pembayarannya juga agak unik nih, karena biasanya untuk bus-bus modern kita masuk dari depan langsung bayar di sana, tapi di tram ini kita masuk dari pintu belakang dan bayarnya ketika turun di pintu depan. Teman-teman cobain ya kalau ke Hong Kong, karena ini kan historical transportation banget, seru gitu. Kami turun di halte tram Murray Road yang merupakan halte tram terdekat dari The Peak Tram. Terus dari situ tinggal jalan kaki aja, sekitar mungkin 7 menitan. Terus untuk pejalan kakinya di Hong Kong fasilitasnya tuh udah pasti bagus dan terkoneksi. Penghubung jalannya juga sudah menggunakan bridge atau jembatan yang emang udah proper. Ini dia The Peak Tram. Kami sampai di sana udah sore, mungkin sekitar jam 5 sore. Lalu memang antriannya sudah rame banget karena memang di sini salah satu wisata terbaiknya Hong Kong, jadi memang selalu dipadati wisatawan dan lebih banyak yang memang mengincar jam sore sekalian sunsetan di Victoria Peak gitu. Terus untuk tiketnya sendiri sebenarnya kami sudah membeli lewat aplikasi Klook. Untuk harganya sama ya kalau mau beli di aplikasi atau mau beli langsung. Cuman kami menyarankan sih kalau mau kesini beli dulu di aplikasi, jadi nggak kena antrian yang beli on the spot di sini. Untuk pilihan tiketnya juga ada yang paketan sekaligus di aplikasi Klook. Jadi ada yang paketan Victoria Peak, Sky Terrace, dan juga Madame Tussauds. Atau ada juga yang satuan. Jadi teman-teman pilih aja sesuai kebutuhan. The Peak Tram Hong Kong ini adalah kereta funikular bersejarah yang beroperasi sejak tahun 1888. Wow! Dan merupakan salah satu yang tertua dan paling curam di dunia. Kereta ini membawa penumpang dari kawasan sentral menuju The Peak atau Victoria Peak. Lalu ternyata kemiringan dari relnya si Peak Tram ini antara 4 derajat hingga 27 derajat. Wah, keren banget kan? Ini sebenarnya juga waktu duduk tuh kayak agak nahan kaki gitu loh, kayak naik wahana-wahana Dufan. Karena memang curam dan kaki tuh kayak bawaannya pengen nahan aja gitu, nahan beban di kaki. Kemudian ternyata panjangnya jalur The Peak Tram ini membentang sepanjang 1278 meter dan mendaki dari ketinggian 33 meter hingga 396 meter di atas permukaan laut. Wow, ini gimana bikinnya ya? Tapi perjalanan ini hanya memakan waktu sekitar 6 hingga 7 menit dengan kecepatan rata-rata 25-30 km per jam dan kecepatan maksimum hingga 40 km per jam.
Wah, akhirnya sampai juga nih di Victoria Peak. Dan di sini tuh langsung ya, ternyata turun dari tram, udah bangunan bagus seperti mall, Peak Tower. Dan di dalamnya juga udah banyak banget tenan-tenan. Bahkan ada tenan souvenir yang pilihannya tuh sangat lengkap dan harganya tuh seperti harga di market. Jadi kalau teman-teman mau cari oleh-oleh langsung di sini pun bisa, tanpa pergi ke Central Market atau Ladies Market. Dan untuk tenan-tenan makanan di sini juga banyak banget. Jadi teman-teman bisa pilih. Terus juga ada tenan kopi. Ya pokoknya ini seperti mall tapi di atas bukit dengan pemandangan kota Hong Kong yang gemerlap gitu sih intinya. Ada sekitar berapa lantai tuh ya? Sampai lantai 3. Dan di atas itu kita bisa menemukan Sky Terrace 428 yang berupa dek observasi tertinggi di Hong Kong di ketinggian 428 meter di atas permukaan laut. Kami sampai di sini jam mungkin sekitaran hampir sunset ya, sekitar jam 6 sore. Tapi sudah ramai dan semua orang kayak sudah mengamankan spotnya masing-masing untuk menikmati perubahan kota dari terang ke gelap hingga berlampu-lampu gitu. Jadi kami pun di sini explore dan memang agak padat, jadi pergerakan juga agak susah. Terus di sini juga ada studio foto, bisa minta difotoin supaya teman-teman punya kenang-kenangan bersama di sini dengan foto yang proper. Lalu ketika dibilang 360 derajat tuh nggak 360 derajat banget karena kita juga nggak bisa lihat pemandangan di belakang karena tertutup tembok bangunannya si tower ini sendiri. Kami kesini juga di awal Januari, jadi rasanya tuh masih dingin banget ya. Anginnya juga cukup kencang di atas. Jadi kalau teman-teman datang ke Hong Kong di bulan Januari, lebih baik prepare baju hangat. Kami juga nggak lama-lama, begitu lampu-lampu kotanya sudah mulai gemerlap, kami membawa anak-anak kembali ke dalam untuk makan malam. Selesai makan malam, kami akhirnya mengunjungi Madame Tussauds Hong Kong. Yeay. Di sini tuh masuk terakhirnya itu jam 7:30 malam ya. Madame Tussauds Hong Kong ini adalah museum lilin pertama dari jaringan Madame Tussauds di Asia. Dan di sini menampilkan lebih dari 100 patung lilin tokoh terkenal di dunia. Cakep nih, Pak. Dan di sini ada 11 zona tematik, termasuk zona music icons, fashion zone, historical, and national heroes. Ini siapa namanya? Obama. Kita nikmatin aja yuk si Madame Tussauds-nya ini. Seru loh ternyata. Ada interaktif zone-nya gitu, jadi kita bisa ikut nari bareng, nyobain kungfu. Start. Dia bilang apa? Putih banget bedakannya. Putih banget bedakannya. Ada nih. Satu detik. Nah. Asik. Freddie Mercury. Itu Beatles nih. Legend. Asik, asik. Ikutin. Cowok. Ada kakak ke belakang nggak kelihatan. Swim. Terakhir ada Marvel Studio. Ini kayak apa? Udah. Siapa Nggak mau. Iron Man. Apa ini? Namanya Mary Tussauds. Ternyata dia adalah pembuat topeng-topengnya. Dulu dia membuat topeng-topeng para nobleman di Paris. Terus setelah dia meninggal semuanya dipamerin gitu. Nih contohnya nih cara-cara pembuatannya, detail ya. Ada rambut. Ini dia warnain juga wajahnya. Terus ini pilihan matanya, ada warna-warna matanya. Wah. Terus finishingnya baru baju. Rangka itu apa? Badan kita ada tulang. Ini karena dia buatnya
pakai lilin, dia jadinya butuh besi untuk buat penopang badannya biar nggak jatuh. Nih, tuh dia bikinnya detail banget. Dan sekarang jadi ada museum Madame Tussauds di mana-mana. Cukup banyak lokasinya. Remnya mana? Wah, seru banget kan explore Peak Tower. Ini kami sampai hampir tutup, jadi udah malam banget dan udah semakin dingin. Suhunya tuh sampai 11 derajat. Dan di sini kami lagi cari halte tramnya untuk pulang karena ternyata harus keluar melipir sedikit gitu deh ke bagian samping. Nah, ini dia udah ketemu. Dan pemandangan malamnya di Peak Tramnya ini ternyata kurang terlihat karena ada pantulan lampu. Jadi kami hanya menikmati dengan mata saja. Oke teman-teman, masa gitu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Bye!